Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anila Fatimah Tuzahroh, perwakilan dari kelompok 9 yang akan memimpin acara diskusi kita kali ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan menyampaikan diskusi mengenai perencanaan audit dan prosedur analitis yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya, yaitu Mbak Nazilatul Munawaroh, dan yang kedua yaitu Mbak Desi Setianingsih. Marilah kita dengarkan penyampaian materi dari kelompok 9 ini. Kepada Mbak Nazilatul Munawaroh, dipersilahkan. Oke, untuk yang pertama ada perencanaan. Standar audit yang berlaku umum mengenai pekerjaan lapangan yang pertama mengharuskan melakukan perencanaan yang memadai. Auditor harus melakukan perencanaan kerja yang memadai dan harus melakukan pengawasan secara seksama terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh para asistennya. Ada 3 alasan utama audit melakukan perencanaan durasi itu. Yang pertama, untuk memungkinkan auditor memperoleh bahan bukti kompeten yang cukup untuk kondisi yang ada. Yang kedua, membantu mencegah biaya audit tetap wajar. Dan yang ketiga, menghindari kesalahpahaman dengan kliennya. Selanjutnya yaitu ada risiko. Risiko terbagi menjadi 2 jenis, yaitu acceptable audit risk dan risiko inherent. Risiko audit yang dapat diterima atau acceptable audit risk yaitu seberapa besar keyakinan auditor dalam menerima kemungkinan adanya salah saji dalam laporan keuangan setelah pengauditan selesai dilaksanakan dengan opini wajar tanpa pengecualian yang telah diterbitkan. Risiko 0 adalah kepastian absolut, sedangkan risiko 100% adalah ketidakpastian absolut. Yang kedua yaitu risiko bawaan atau inherent. Seberapa besar keyakinan auditor atas kemungkinan salah saji material dalam saldo akun sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal. Menilai risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan adalah bagian penting perencanaan audit yang dapat membantu dalam menentukan jumlah bukti yang diperlukan serta penugasan staf yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu ada perencanaan audit dan merancang pelaksanaan audit. Yang pertama yaitu menerima klien dan perencanaan audit, kemudian memenuhi bisnis klien, menetapkan risiko bisnis klien, dan yang terakhir pelaksanaan prosedur analitis pendahuluan. Selanjutnya yaitu ada menerima audit dan perencanaan awal audit. Yang pertama, apakah auditor akan menerima klien baru dan bagaimana klien lama. Dan yang kedua, identifikasi alasan klien untuk diaudit. Yang ketiga, jabarkan kesepakatan dengan klien. Yang keempat, seleksi staf untuk perikatan dan evaluasi kebutuhan para ahli dari pihak luar. Slide berikutnya yaitu memenuhi bisnis dan industri klien. Yang pertama, industri dan lingkungan internal. Ada 3 macam, yaitu auditor dapat menolak industri-industri yang berisiko. Dan yang kedua, beberapa risiko inherent yang umum untuk klien di beberapa industri tertentu. Yang ketiga, banyak industri yang memakai ketentuan akuntansi khusus. Auditor harus mendapatkan pemahaman yang memadai atas intensitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya untuk menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan, baik disebabkan karena kesalahan atau kecurangan, dan untuk merancang sifat, waktu, dan keluasan prosedur audit yang lebih lanjut. Yang kedua yaitu ada operasi dan proses bisnis, yaitu auditor harus memahami faktor atas sumber utama pendapatan, pelanggan, pemasok utama, sumber pendanaan, dan informasi dari pihak relasi dengan melakukan beberapa kegiatan, yaitu 1. Meninjau pabrik dan kantor. Yang kedua yaitu mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dan yang ketiga yaitu ada manajemen dan tata kelola perusahaan akta pendirian.
Auditor harus mengidentifikasi tata kelola perusahaan dari struktur organisasi, aktivitas dewan direksi, serta dari komite audit dalam menghadapi resiko. Karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap penyajian material terhadap laporan keuangan. Untuk mendapatkan pemahaman atas sistem tata kelola klien, auditor harus memahami akta pendirian perusahaan dan peraturan-peraturan, serta kode etik perusahaan, dan membaca notulensi rapat dari perusahaan. Yang keempat yaitu ada tujuan dan strategi klien, yaitu meliputi keandalan laporan keuangan, yaitu efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, kepatuhan dengan hukum dan peraturan. Yang kelima ada pengukuran kinerja. Sistem pengukuran dan kinerja klien termasuk indikator dalam kinerja penting yang digunakan untuk manajemen dalam mengukur setiap kemajuan dalam mencapai tujuan perusahaan. Menilai risiko bisnis. Resiko bisnis klien yaitu resiko bahwa klien akan gagal mencapai tujuannya. Resiko bisnis klien dapat muncul dari setiap faktor yang mempengaruhi klien dan lingkungannya, seperti kemajuan teknologi baru yang merusak keunggulan kompetitif klien atau gagal dalam penerapan strategi. Manajemen merupakan sumber utama mengidentifikasi bisnis klien dengan melakukan evaluasi menyeluruh atas resiko bisnis yang relevan yang dapat mempengaruhi laporan keuangan per kuartal atau per tahun, serta mengevaluasi efektivitas pengendalian pengungkapan dan prosedur. Manajemen juga menginformasikan pada auditor dan komite audit atas setiap kekurangan-kekurangan penting dalam pengendalian internal. Dalam informasi tersebut berguna bagi auditor dalam mengevaluasi pengendalian internal yang mempengaruhi kemungkinan salah saji material atas laporan keuangan. Penilaian auditor atas risiko bisnis klien harus mempertimbangkan industri klien dan faktor-faktor eksternal lainnya, serta strategi bisnis klien, proses, dan faktor-faktor internal lainnya. Prosedur analitis awal dilakukan agar auditor dapat memahami dengan baik bisnis klien. Yang kedua, prosedur yang dapat digunakan adalah dengan membandingkan rasio-rasio klien dengan industri atau kompetitor. Kesimpulan dari bagian-bagian perencanaan. Menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal, memahami bisnis dan industri klien, menilai risiko bisnis klien, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan, menetapkan materialitas, dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko intern. Selanjutnya, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan, mengembangkan rencana audit dan program audit secara keseluruhan. Prosedur analitis. Prosedur analitis yang dapat dilakukan pada setiap fase selama penugasan kerja berlangsung, yaitu prosedur analitis diperlukan dalam fase perencanaan untuk membantu menentukan sifat, keluasan, dan waktu dalam prosedur pengauditan. Yang kedua, prosedur analitis dikerjakan selama fase pengujian. Audit sebagai penguji untuk mendukung saldo akuntan. Yang ketiga, prosedur analitis juga diperlukan selama fase penyelesaian audit. Jenis prosedur analitis yaitu membandingkan klien dan data industri, membandingkan data klien dengan hasil ekspektasi klien, membandingkan data klien dengan hasil ekspektasi auditor, membandingkan data klien dengan ekspektasi hasil penggunaan
data non-keuangan. Rasio-rasio keuangan umum. Prosedur analitis auditor sering menggunakan rasio keuangan yang umum selama perencanaan dan penelahaan akhir dalam pengauditan atau laporan keuangan. Rasio tersebut berguna dalam memahami status keuangan bisnis klien serta melihat laporan dari prospektif pen. Kemampuan membayar utang jangka pendek, rasio aktivitas likuiditas, kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Itulah penyampaian dari pemateri tentang perencanaan audit dan prosedur analitis. Sebelum itu, di sini saya mempunyai sebuah kasus mengenai materi perencanaan audit, dan saya meminta kepada saudara Mbak Nazilatul Munawaroh dan Mbak Desi Setianingsih untuk menanggapi kasus tersebut. Nah, ini contoh kasus dari perencanaan audit. Pada akhir bulan Maret 2021, Anda sebagai seorang akunnya yang diberikan tugas untuk Anda sebagai seorang akuntan yang diberikan tugas untuk bertanggung jawab atas audit tahun PT ABD. Anda diberikan surat perjanjian untuk melakukan audit hingga tanggal 31 Desember tahun 2021 dan daftar personel yang ditugaskan untuk perjanjian ini. Hal tersebut merupakan tanggung jawab Anda untuk merendahkan dan mengawasi kerja lapangan dalam perjanjian ini. Nah, permintaannya adalah diskusikan persiapan dan perencanaan yang diperlukan untuk audit tahun PT ABD sebelum memulai kerja lapangan di kantor perusahaan. Dalam diskusi Anda, apa yang seharusnya Anda konsultasikan, tipe informasi yang harus Anda cari, perencanaan awal yang harus Anda buat untuk kerja lapangan, dan aktivitas yang harus dilakukan berkaitan dengan penentuan staf. Silakan Mbak Nazilatul Munawaroh untuk memberikan tanggapan. Baik, menurut saya, kesuksesan audit sangat ditentukan oleh perencanaan audit secara matang. Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh untuk merencanakan pelaksanaan audit. Perencanaan audit sangat dipengaruhi informasi yang diperoleh dalam tahap pertimbangan penerimaan penugasan audit. Auditor perlu mempertimbangkan informasi mengenai integritas manajemen, kekeliruan dan ketidakberesan dan pelanggaran hukum klien dalam merencanakan audit. Luas dan kelengkapan perencanaan sangat bergantung pada ukuran dan kompleksitas permasalahan di suatu entitas, pengalaman auditor dengan entitas yang akan diaudit, pengetahuan dan kemampuan auditor beserta seluruh stafnya. Nah, langkah-langkah dalam melakukan perencanaan audit berdasarkan standar audit seksi 311 yaitu satu, masalah yang berkaitan dengan bisnis, entitas, dan industri yang menjadi tempat usaha entitas tersebut. Yang kedua, kebijakan dan prosedur akuntansi entitas tersebut. Yang ketiga, metode yang digunakan oleh entitas tersebut dalam mengolah informasi akuntansi yang signifikan, termasuk penggunaan organisasi jasa dari luar untuk mengolah informasi akuntansi pokok perusahaan. Yang keempat, tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. Yang kelima, pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit. Yang keenam, pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian atau adjustment. Yang tujuh, kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengujian audit, seperti risiko kekeliruan atau kecurangan yang material atau adanya transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang kedelapan, sifat laporan auditor yang diharapkan akan diserahkan atau sebagai contoh, laporan auditor tentang laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan yang diserahkan ke Bapeten, laporan khusus untuk menggambarkan keputusan klien terhadap kontrak perjanjian. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nazilatul atas tanggapan yang diberikan. Kalau dari Mbak Desi sendiri, tanggapannya bagaimana?
mendengarkan tanggapan dari Mbak Najila, yaitu selain langkah-langkah perencanaan tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan auditor pada tahap perencanaan, yaitu 1. Menyusun program audit. Program audit merupakan daftar prosedur audit yang akan dilaksanakan oleh pekerja lapangan atau penghimpunan bukti. Program audit membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan. Program audit harus menggariskan secara rinci prosedur audit yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit. Dengan demikian, audit berfungsi sebagai petunjuk mengenai apa yang harus dilaksanakan dan instruksi bagaimana harus diselesaikan. Alat untuk melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian audit. Alat menilai kualitas yang dilaksanakan. Yang kedua, menyusun jadwal kerja. Jadwal kerja merupakan perencanaan mengenai kapan program audit dilaksanakan pada entitas yang bersangkutan. Waktu pelaksanaan pekerjaan lapangan biasanya diklarifikasikan dalam 2 kategori, yaitu yang pertama kerja intern atau pada umum kerja interim atau pada umumnya dilaksanakan antara 6 bulan sebelum tanggal neraca sampai dengan tanggal neraca. Yang kedua, kerja akhir tahun, yaitu pekerjaan audit yang dilaksanakan sejak tanggal neraca sampai dengan 2 atau 3 bulan sesudahnya. Kerja ini berkaitan dengan verifikasi akun neraca atau pengujian substantif. Yang ketiga, menentukan staf untuk melaksanakan pemeriksaan. Penentuan staf ini merupakan akhir perencanaan audit. Dalam menentukan personil pemeriksaan, auditor harus menetapkan komposisi, misalnya sebagai berikut. Yang pertama, seorang partner yang bertanggung jawab secara keseluruhan atas pemeriksaan. Yang kedua, 1 atau lebih manajer yang bertanggung jawab pada koordinasi dan supervisi pelaksanaan program audit. Yang ketiga, 1 atau lebih auditor senior bertanggung jawab pada bagian program audit dan pengawasan kerja asisten. Yang keempat, akuntan junior atau asisten yang bertanggung jawab untuk melaksanakan prosedur audit. Begitu Mbak Anila, pendapat saya yang bisa saya sampaikan dan tambahkan dari pendapat Mbak Najila. Terima kasih. Terima kasih Mbak Najila dan Mbak Desistianingsih atas tanggapan yang telah diberikan. Nah, dari tanggapan serta diskusi yang dilakukan pada kesempatan ini tadi, dapat saya simpulkan bahwa tujuan utama perencanaan audit adalah untuk mendapatkan pemahaman atas bisnis dan industri klien, yang digunakan untuk menilai risiko audit yang dapat diterima, risiko bisnis klien, dan risiko salah satu material dalam laporan keuangan. Prosedur analitis digunakan dalam perencanaan untuk memahami bisnis dan industri klien, yang digunakan sepanjang pengauditan untuk mengidentifikasi kemungkinan salah saji, mengurangi pengujian terperinci, dan untuk menilai masalah-masalah terkait dengan keberlangsungan usaha klien. Penggunaan prosedur analitis semakin meningkat karena efektivitasnya dan mengidentifikasikan kemungkinan salah saji dengan biaya yang rendah, serta dibutuhkan dalam tahap perencanaan dalam penyelesaian audit. Dengan terjawabnya pertanyaan tadi, maka berakhirlah diskusi kita pada kesempatan ini. Saya selaku moderator serta mewakili kelompok 9, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. I should fuck her in the Benz.